Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu malam-malam begini, Ibu. Ya, waalaikumsalam Bapak. Iya, Pak Fathur. Ini mari kebetulan saya tidak ada acara, Bapak. Oke, begini Bu Sally. Saya pengen di coach nih, Bu. Saya ada yang mengganjal di dalam hati saya, Bu, hari ini. Oh, begitu. Mari Bapak, apa ya yang bisa saya jadi penasaran ini. Baik, terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Saya mau curhat ini, Bu, tentang keadaan siswa kelas 11 IPA 1 nih, Bu. Kebetulan kan Bu Sally ini kan adalah selaku wali kelas 11 IPA 1 ya semester ini, Bu. Oh, iya betul Bapak. Oh iya, mari Pak, silakan apa yang ingin Bapak sampaikan ya. Gini Bu, saya waktu di dalam kelas 11 IPA itu, saya merasa siswa-siswanya itu minat dan semangatnya semakin berkurang Bu di zaman-zaman saya. Mungkin nanti dari coaching ini bersama Bu Selin mungkin saya akan mendapatkan solusinya nanti Bu insya Allah. Oh, begitu ya Bapak. Mudah-mudahan Ya, ya Bapak. Menurut Bapak Fathor, ya. apa indikator minat dan semangat siswa itu berkurang ya? Dimaksud apa ya, Bapak? Oke Bu, ini yang terkait dengan ini Bu, saya melihat siswa di kelas itu pada waktu di kelas itu sedikit kurang antusias Bu di pelajaran saya. Mereka terkadang pasif, mereka juga terkadang berbicara dengan teman sebangkunya. Malah ada sebagian kecil siswa itu sibuk dengan HP-nya sendiri, Ibu. Seperti Oh, itu, Ibu. begitu. Eee, jadi itu ya, Pak, pangkal masalahnya. Kalau kita refleksi dari dulu, Pak, memang kira-kira menurut pandangan Bapak, apa ya yang menyebabkan siswa minat dan semangatnya berkurang terutama di kelas 11 IPA ini? Sebenarnya Bu, pada awal pembelajaran itu di awal semester di bab pertama itu siswa masih antusias Bu. Mereka sering mendengarkan, aktif mengikuti pelajaran. Tetapi keadaannya berubah pada waktu pergantian bab materi selanjutnya Ibu. Jadi pada bab materi berikutnya, bab kedua, mereka sudah mulai berubah. Jadi mereka itu minatnya sama semangatnya sudah mulai agak menurun itu Ibu. Oh, begitu ya, Bapak. Berarti secara tidak langsung sudah terjadi perubahan sikap siswa pada perpindahan bab materi. Menurut penilaian Bapak, apakah ada hubungannya dengan perubahan sikap siswa itu terkait dengan pergantian materi tersebut, Bapak? Ya mungkin begini Bu ya, berdasarkan analisis saya. Mungkin pada saat melakukan pergantian bab materi itu Bu, saya masih menggunakan metode dan model pembelajaran yang sama Bu dengan kegiatan materi sebelumnya. Sehingga ini kemungkinan menurut saya, analisis saya kemungkinan ini siswa masih berasa bosan Bu karena sudah menerapkan model metode yang sama pada bab sebelumnya Ibu. Hmm, jadi menurut Bapak, faktor anak merasa bosan karena tidak ada perubahan model dan metode pembelajaran, begitu ya, Pak? Betul Ibu. Jadi ini berarti berdasarkan analisis Bapak, terus strategi apa yang bisa Bapak Fathor lakukan atau gunakan pada situasi seperti ini? Apa Bu ya kira-kira Bu ya? Ya mungkin dengan ini Bu yang ya melaksanakan variasi model dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter materi mungkin Bu. Nanti mungkin saya akan melakukan survei mungkin kepada siswa-siswa itu apa tentang kebutuhan mereka, tentang kemauan mereka, mereka maunya seperti apa belajarnya, apakah mau mereka itu belajar di luar, di dalam kelas atau menggunakan video atau menggunakan audio ataupun kinestetik nantinya saya mungkin ada survei itu mungkin nanti ke depannya Ibu. Ini solusinya sudah cukup bagus, Bapak. Jadi kita memang mengajar itu harus disesuaikan dengan kemauan dan minat siswa. Selanjutnya mungkin ada strategi yang bisa Bapak terapkan lagi? Mungkin saya ada ide nih Bu, mungkin saya akan mengkolaborasikan pembelajaran di kelas itu dengan menggunakan IT Bu. Karena kemarin karena saya itu kemarin
pada waktu di kelas saya menggunakan aplikasi, menggunakan IT, siswa itu merasa termotivasi Bu, merasa antusias lagi. Contohnya nanti mungkin saya pakai Canva, aplikasi Canva untuk membantu proses presentasi di kelas. Atau nanti mungkin saya juga menggunakan aplikasi Quizzes itu Bu, yang ada aplikasi di HP, jadi penggunaan nanti ulangan harian tidak monoton hanya mengerjakan di kertas, menggunakan pensil, tapi juga bisa menggunakan aplikasi yang di HP. Jadi nanti itu mungkin itu yang nanti saya terapkan Bu. Wah, ini sudah sangat mantap, Bapak. Saya setuju dengan strategi Bapak. Selanjutnya ada indikator penilaian angka 1 sampai 10. Berapa angka yang ideal untuk tingkat minat dan semangat siswa di kelas 11 MIPA ini, Pak? Penilaian saya, angka rata-rata menurut saya ideal ya Bu, sesuaikan dengan kemampuan anak-anak itu mungkin sudah mentoknya mediannya itu maksimal itu sudah 8. Ya syukur-syukurlah kalau nanti sudah nyampe 9, alhamdulillah kalau nyampe 10 gitu Bu. Ya, betul-betul. Kalau sekarang Bapak, berapa angka penilaian Bapak terhadap minat anak dan yang sekarang ini terjadi, Bapak? Ya kalau Khususnya di kelas sekarang 11. Bu, ya kalau sekarang mungkin sekitar 4 Bu. Mungkin ada lebih jadi sekitar 5. Ini mungkin bagi anak-anak yang lebih rajin daripada yang lainnya itu mungkin Bu. Baik Bapak. Jadi dengan rentang 4 menjadi 8 sesuai target Bapak. Kira-kira butuh berapa lama minat dan semangat siswa ini akan tercapai, Bapak? Saya sih berencana sekitar butuh sekitar 1 atau 2 minggu Bu untuk mencapai target tersebut. Tapi saya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terdapat di dalam kelas. Siap Bapak, nanti kalau ada progres peningkatan, jangan lupa infokan ke saya ya Bapak. Karena kan saya wali kelas, biar bisa tahu perkembangan siswa saya yang ada di sana. Oke, sip lah Bu. Nanti akan saya ceritakan kembali. Nanti hasilnya bagaimana. Baik Bu. Insya Allah siap Bu saya Bu nanti. Eh, Sama-sama Pak Bathor. Gini Bu, kalau umpan baliknya perasaan saya itu Ya, saya merasa senang Bu bisa di coach sampai sekarang ini karena dengan coach ini mungkin beban saya itu agak lebih terkurang karena dengan bercurhat, dengan bercerita dengan ibu, jadi beban saya itu lebih berkurang. Terus perasaan saya juga bertambah lebih senang, lebih bersemangat karena saya merasa dihargai oleh Bu Sherly. Yang ketiga yaitu adalah saya mendapatkan solusi Bu. Jadi saya mendapatkan solusi berdasarkan arahan bimbingan coach dari Ibu Sherly. Terima kasih Bu Sherly. iya Bapak Bathor, sama-sama. Semoga yang sudah direncanakan bisa tercapai dengan baik. Sukses selalu. Ya, terima kasih Bu Sherly. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu. Mau undur diri Ibu. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu adanya kemitraan antara coach dan coach, sehingga kedua belah pihak mempunyai keleluasaan untuk menyampaikan permasalahan sesuai dengan alur tirta, bisa berjalan dengan runtut dan dalam suasana yang menyenangkan. Tuh. Terus yang kedua, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan permasalahan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri coach. Terus yang apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Itu untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, coach harus mempunyai gambaran penuh dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat coaching.
coach membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach dan dalam keadaan fokus. Yang terakhir yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan, saya harus tetap berlatih untuk melakukan praktik coaching dan segera merefleksikan apa yang kurang. Refleksi saya itu sebagai coach yaitu alhamdulillah proses coaching berjalan lancar, semua tahapan Tirta bisa dilalui dengan baik dari awal sampai akhir, dan komunikasi berjalan dengan baik dan sangat membantu proses coaching ke depannya, dan menjadi pengalaman penting untuk dapat mempraktekkan coaching Tirta ini di berbagai situasi dan lini lingkungan. Itu saja. Terima kasih.